أفلا يتدبرون القرآن. Taufik, hidayah, inayah, serta maghfirahnya dari Allah. Sebenarnya dari judulnya saja saya udah kaget. Ini siapa yang nulis ini? Bani. Waduh, Bani saya juga. Bedah. Batin. Bedah batin. Bedah batin. Berat. Jadi ya kalau siap dibawa ya udah. Sebenarnya banyak kan belum siap. Karena perlu pisau yang tajam sekali. Pisau bedah. Bedah lahir, bedah mati. Memang pandai. Batin itu urusan Allah sebenarnya, bukan urusan manusia. Manusia hanya menjalankan perintah-perintah Allah itu lewat batin. Firman juga kan lewat batin, lewat hati kita masing-masing. Dimana hati yang bersih akan menerima wahyu Rasulullah. Apakah kita juga begitu? Tentu enggak. Tapi bukan wahyu namanya. Jadi wahyu mah sudah turun. Artinya ayat-ayat Al-Quran. Kita hanya mengimplementasikan wahyu tersebut. Turunnya ke hati manusia. Percaya nggak? Gimana percaya? Itu dalam Al-Quran ada. Jadi di bulan Ramadan itu turunnya Al-Quran. Disebutnya turunnya Al-Quran. Kalau kita nggak kebagian Al-Quran itu nggak sampai saat ini kita bisa baca. Karena kita baca saat ini, hari ini, atau tahun ini, bulan Ramadan ini, ya berarti kita yang dapat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu. Itu buktinya. Jadi kalau kata Pak Buron maka nggak menerima wahyu, tidak menerima apa? Rasulullah tidak menerima wahyu. Kemudian banyak yang protes. Jadi orang Pak menerima wahyu. Nah, karena Rasulullah itu sebagai talangnya aja. Jadi kalau hujan tuh hanya ngocor itu. Yang terima mah kita. Terutama yang banyak itu KUA. Jadi yang itu wahyu itu tiap bulan terima dia. Ini bayar nih sama keluarga Rasulullah, tapi udah ini dimakan sendiri aja. Mereka lah yang menerima wahyu. Kita pun menerima wahyu. Tentu kita sebarkan kepada umat manusia, khususnya ikhwan. Dengan terima wahyu kita ini, insya Allah bisa keauban. Bisa keauban. Kiri kanan, depan belakang, itu keauban. Ini kita datang ke sini karena terima wahyu. Wahyu Allah. Karena mau datang ke sini, kalau nggak terima wahyu mah, di rumah emang gapai. Main satu, orang mancing. Minggu enak mancing ya? Enggak ada sih. Yang konde. Yang konde mancing ributan. Yang konde.
Biasanya kalau malam minggu itu rame di pantai. Jadi intinya adalah kebersihan hati untuk kita bisa menerima bahasa kerennya wahyu sama itu keset atau ilham. Semua yang itu ada yang baik, perintah-perintah. Tapi kadang-kadang kepalsuan juga di hati. Ada perintah-perintah yang jelek itu kan biasanya bukan dari Allah. Palsuan namanya. Di mana-mana ada palsu juga, diharapkan juga. Barang aja ada palsu. Kan di obat ini berapa kali palsu mulu. Kepalsuan. Jadi hati pun demikian, jadi kadang-kadang kepalsuan. Ada pindah-pindah yang jelek. Buruk. Karena apa? Karena hati kita sendiri kotor. Kalau hati kita bersih, insya Allah yang datang itu bersih. Gak mungkin kepalsuan. Cirinya kalau masih ada perintah-perintah yang jelek, itu namanya kepalsuan. Karena di kita ada wadahnya, ada temennya, ada saudaranya lah. Korin. Enggak, korin. Ini yang di dalam hati. Jadi misalnya kita punya ujub. Ujub itu apa bang? Ujub. Membanggakan diri. Itu akan datang itu yang temannya juga. Dikutik-kutik tuh si ujub itu yang di dalam hati itu. Kemudian kita akan bangga bagus pengedian dari itu ya. Ini jangan kata yang lawan sama gue dah. Misalnya gitu itu kan dalam hati kita itu ada temennya. Tapi kalau hati kita ini bersih, insya Allah yang datang juga bagus-bagus semua nasihat-nasihat untuk orang, untuk diri sendiri itu malah perintah-perintah apapun kalau kita mau melaksanakannya itu insya Allah akan terbiasa. Dicoba kita dari bisikan-bisikannya kecil. Saya berkali-kali ngomong, cuma bisikan kecil itu akan membesar, gemuk, karena diberi makan yang baik-baik, dia akan gemuk. Kalau udah gemuk, udah bukan bisikan lagi, udah lintasan. Lintas anai, anai. Lagi. Sedel. Itu udah lintasan kelihatan. Gak makan kemarin berundel ya. Kalau belum tahu dia pedel orang. Kemarin. Yang udah tahu sih pasti ketahuan. Jadi udah bukan lagi kretek, tapi lintasan. Kalau udah sononya mah udah ngeliat aja, udah kayak, jalan yang udah pernah. Udah pernah lah ngerasain kan, namanya juga kan. Melihat. Itu caranya membersihkan hati itu. Ya, dan pertama dengan sholat tobat. Kemudian kasih makan yang baik-baik misalnya. Dengan amalan yang baik-baik lah. Itu supaya hati kita ini gemuk gitu. Si baiknya itu. Dan yang sejeleknya itu kabur. Tadi saya udah catat. Karena saya nggak apa yang menjadi penyakit hati. Ada. Antara lain ujub, ria, takabur. Ada bang? Asal. Kalau terangin apa itu ini apa terlalu panjang lah ya. Sum'ah juga ada ya Sum'ah. Ada nama. Jadi kalau Sum'ah itu biasa kalau makan
Ngaji ya. Ini orang yang nggak ngaji nih. Jadi ngaji. Gua ngomong apa enggak? Bagain gue ya. Gitu. Supaya dia hidungnya mekar gitu loh. Ini itu kan bekar gini kalau dibangga-banggain. Itu dia cari nama. Cari akan membanggakan diri lah. Nama SMA. Nah, itu salah satu penyakit hati juga. Yang harus dihilangkan lah. Nah kita memang nggak belajar ya sedikit-sedikit lah, nggak sekaligus. Dikit. Saya aja kan masih ya nggak bilang bersih sih, ya. Dicuci dulu. Dari tahun 77 saya itu DBR. Lama ya? Lama. Tapi masih begini-begini aja umur saya, nggak ada apa-apanya, saya bingung. Artinya belum sakti kayak bapak. Bapak mah sakti banget. Itu jadi kebersihan hati yang paling utama lah. Ajaran kita mah bukan teori, tapi harus praktek benar-benar. Lebih baik diam gitu, dia diam. Diam kalau hati menggerimis itu ngomong kejelekan, istighfar buru-buru. Gitu aja, itu bisa sembuh insya Allah, bisa hilang gitu. Kalau udah sampai ke sana mah udah nikmat lah hidupnya. Diberikan ketenangan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang-orang yang beriman menambah keimanan. Surat As-Saff. Waladi anjala sakinata fi qulubil mu'minina yadanu imana alfat imanan wa imanhim. Jadi Allah menurunkan ketenangan kepada orang yang beriman untuk menjadi menambah iman yang sudah ada. Iman kan turunnya ke dalam hati. Rasa yang kuat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu iman. Rasa ingin mengabdi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tujuan hidup kita itu adalah ibadah pada Allah. Ada ayatnya, aku tidak semena-mena menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi untuk ibadah aja sebenarnya. Kemudian diatur oleh Rasulullah ibadah yang bagaimana yang harus dijalankan. Itu susah menjadi ibadah misalnya. Kerja apa? Tidak salah. Tetap kerja, cari uang, cari makan, ibadah utama. Artinya diutamakan ibadah kepada Allah. Kerja pun ibadah. Jadi harus diniatkan juga untuk cari duit apa itu karena ibadah. Insya Allah tenang. Salah satunya adalah kebersihan hati. Dari mulai PADS sampai dengan ke Bapak itu selalu yang diajarkan tuh intinya tuh kebersihan hati, nggak ada lagi. Makanya dulu ada ya sebelum masuk ke IPPA itu jagalah kebersihan hati, bukan jagalah kebersihan bukan, tapi kebersihan hati. Majelis ya. Jadi nggak ada gunanya lah kalau kita sering ngaji tapi masih punya sifat-sifat yang jelek. Iya. Coba dikit-dikit lah. Sifat jelek itu.
Dan memang ketahuan sih sebenarnya kalau punya sifat jelek, masih pusing, masih ini, masih itu, tidak diridhoi oleh Allah ini kalau terasa oleh kita berdoa. Ini kita maklum lah. Artinya kalau kata Ustaz tadi bijaksana. Apalagi ini dibedah kan kelihatan semua kan. Ini di Khusus bu. di dipotong aja lah. Bahasanya. Dari dalamnya hati manusia itu sebenarnya mudah. Kalau kita sudah punya punya rasa yang kuat dengan kebersihan hati itu sangat mudah membaca hatinya manusia itu. Lebih sulit dalamnya lautan. Kebalik ya. Lanjutlah. Kan kalau bahasa umumnya kan dalamnya lautan tidak bisa diukur. Dapat diukur dalam manusia tidak dapat diukur. Kalau kita kebalik, dalamnya hati manusia bisa diukur. Tapi kedalaman laut kan butuh alat. Ini mah nggak butuh alat, butuh tatapan aja gini udah. Bagi seorang guru mursyid itu, saya mah belum nyampe lah. Satu tingkat itu masih belajar gitu. Jadi kita harus apa sih perintah-perintah yang kecil kan banyak lah, perintah-perintah kebaikan tuh. Coba deh di dalam dengar. Ini ngasih tua nih kerupuk. Itu bunga dari dalam. Lalu langsung mau nggak? Itu bagus itu. Jadi perintah-perintah seperti itu harus dipupuk, Dibiasakan. Iya, jangan. Ini harus dipupuk. Ya bukan dengan saya aja lah, pasti dengan iwan semuanya nih. Wah, ini kita ini perlu bantuan gini, amat ini. Dia tempoh hari. Badung sama gue ya. Jangan. Walaupun buruk ya harus dibalas dengan kebaikan. Habis-habis. Balaslah kebaikan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Yang buruk dengan buruk lagi. Nah, impas. Satu-satu. Kalau di Islam itu sifat yang jelek dibalas dengan kejelekan juga itu adil namanya. Adil itu sama-sama. Innallaha ya'muru bi'adli wa ihsan. Jadi keseimbangan itu artinya keseimbangan. Sesungguhnya Allah menyuruh berbuat adil. Jadi adil itu kalau kita tampar orang, jangan tampar lagi. Kalau dia nampar pakai tangan kiri, kita tangan kiri lagi, jangan tangan kanan kenceng nantinya. Nggak adil namanya. Ya, adil itu begitu. Innallaha ya'muru bi'adli, adil. Kemudian yang bagus, yang tingkat di atasnya lagi, di atas adil itu ihsan. Ihsan itu artinya penuh dengan kemanusiaan. Kasih sayang. Nggak usah dibalas lah gitu. Di atasnya lagi, ihsan itu dikurba. Artinya berkorban lah. Ya sakit hati ya sudahlah, kita korban hati aja lah, korban perasaan, jangan korban kambing gitu, kalau nggak mampu. Korban perasaan aja, sabar. Kalau dikurba itu kebaikan. Jadi kebaikan adil itu paling rendah di agama Islam, itu paling rendah. Kebaikan itu paling rendah. Paling tinggi adalah kurba, berkorban lah, berkorban. Artinya korban segala-galanya lah. Korban perasaan, korban segala-galanya.
Kemudian yang keburukannya itu baca justru wayanha, dan janganlah wayanha anil faksa. Faksa itu merugikan diri sendiri. Misalnya kita minum cekek, minum kotor, cekek juga, itu nggak merugikan orang lain. Duit gue kok, ya iya sih, memang. Duit gue, tempat gue minumnya, urusan larang-larang. Itu namanya merugikan diri sendiri. Lanjutan dari keburukan yang ke atasnya lagi adalah faksa wal mungkar. Wal mungkar itu berbuat jelek kepada sesama hidup, ada tetangga dan lain sebagainya lah. Misalnya orang mangga gitu, bilang-bilang itu jelek itu, artinya mungkar. Mungkar itu berbuat jahat kepada sesama hidup. Kalau dibilang sesama hidup itu luas sekali loh, dari mulai manusia sampai binatang. Kalau kita kena semut jalan ini jangan gitu, biar dia hidup. Kalau ada corok boleh lah. Hilang itu sih. Itu enggak. Dia corok itu kuat loh hidupnya. Walaupun kepalanya udah sebelah itu masih hidup. Sejalan. Enggak ada kepalanya masih hidup. Itu Soalnya udah terbalik gitu. Mati sendiri. Kenapa dia bisa mati setelah potong kepalanya? Karena nggak makan, nggak ada kepala. Makan dari mana masuknya? Lama-lama mati. Itu. Jadi kalau binatang usahain lah, jangan galak-galak sama binatang lah, ya kan? Udah makhluk hidup juga gitu loh. Istri saya itu kejam tuh sama tikus sih, kejam. Dulu saya ada perangkap tikus tuh. Kalau saya buang di tempat sampah, saya buka gini cariin kucing. Mati juga sama kucing kan. Tapi kan ekosistem gitu. Ya kan, udah makanannya kan. Boleh, nggak apa-apa. Kalau kita bunuh, menurut hadis itu, apabila kamu membunuh binatang, maka harus dimakan. Kalau untuk tidak supaya berdosa gitu. Kalau kita makan tikus kan beli, dia kasih kucing ya kan, makanannya kucing ini. Kucing. Pasti saya kejam. Itu saya masuk air. Kelompok-kelompok. Saya siang lihatnya. Makanya kalau pagi-pagi buru-buru saya keluar gitu, saya buru-buru saya keluarin. Kalau ketemu istri gue, Amat. Amat. Ini jangan kasih tahu teman-teman lu ya, gue lepas ini gue. Jangan ketemu istri saya. Selamat. Dan kepada binatang pun kita harus jangan apa namanya, zolim ya. Kecuali ada kecualinya adalah dia mengganggu, misalnya ular, matok, bunuh. Kalau gue yang mati, baik gue yang mati kan gitu. Itu perang ular. Kalau ular masuk ke rumah, matinya di luar, jangan di dalam. Saya pernah nanya tuh pada ahlinya ular, kenapa nggak boleh matiin di dalam? Karena dia kalau dibuang itu, kalau ini cewek dicari sama cowoknya. Cowoknya yang dilihat adalah matanya ular. Nah itu merekam siapa yang membunuh gitu. Itu akan tahu dia sampai dimanapun, lu pasti gue cari gitu. Mungkin gayanya ular saya nggak tahu, teknologinya sudah tinggi kali ya, disebarkan kalau ular-ular yang lain. Jadi kita ada dimanapun kena patok. Hebat ular. Kita mah kalah. CCTV aja masih belum dicari, nggak bisa dicari ya. Ular nggak bisa dicari, lu ada di mana dipatok ular lu. Karena dulu pernah membunuh teman saya kan. Jadi ya kita sebagai umat yang beragama lah bahasanya,
Inilah para binatang yang terlalu kejam. Kalau bahasa Kejam. Makassar bukan. Makassar. Bugis itu Bugis. Kejam tuh kejam. Kejam. Kita ya belajarlah segala sesuatunya. Apik kok agama lu. Apik banget. Kata bapak mah, baru katanya nih kata bapak. Napas kita itu selalu dengan menyebut nama Allah. Jadi gerak apapun lillahi ta'ala. Gerak itu dengan selalu menyangkal kepada Allah. Kalau kita udah menyangkal kepada Allah kan makhluk binatang juga ciptaan Allah. Dia nggak punya salah, kita main bunuh. Kalau diusir nggak apa-apa. Kalau main bunuh jangan deh. Lalu saya juga kalau di rumah selalu sama istri begitu. Ini itu kamu gitu. Udah lama biarin dengan hidup dia juga kan gitu. Kadang-kadang so idealis gitu. Udah mah kenyataannya sebegitu Islam tuh. Jangan so idealis tuh. Gue injak aja. Itu pernah kejadian dulu temen. Kan saya kalau kemana-mana kan pernah sering selalu cerita agama. Ada teman kerjaan di Merak, bisa kerja istirahat dengan agama sentuh ya marah ayo mau marah ke saya nggak berani, ada kodok diinjak kodok pergi aja deh. Dan kita berusaha ya lembut lah hatinya dan fleksibel. Harus memberi contoh kepada ikhwan-ikhwan yang lain. Kayak bisa tersebar kasih sayang Allah di muka bumi ini. Karena itu termasuk ciptaan Allah. Gue jadi lari ke binatang sih. Sesama makhluk hidup kan. Sama makhluk hidup. Iya, ini ada yang bunuh-bunuh binatang ini. Apalagi kalau malam Jumat, dulu tuh kecil malam Jumat saya cecek ya. Kenapa kan saya pernah nanya itu, kenapa sih? Ini dulu aku Rasulullah ini orang gini. Nabi Ibrahim. Iya. Yang enggak cecek yang di mana di sono, di sini dibunuh. Itu termasuk batiniah juga tuh cicak. Ya ada batinnya juga. Terus saya gak punya konsep apa-apa ini. Ngomong juga apa kan yang ngomong. Udah cuma saya hanya berpesan yang satu, banyak praktek itu adalah jangan bukan banyak teori. Teori susah prakteknya. Udah teori baca-baca juga kadang-kadang nggak hanya ini. Coba dia baca karangan siapa gitu misalnya. Itu maksudnya itu kadang-kadang kita nggak ngerti. Om Ir. Misalnya Om Ir gitu kan. Maksudnya sih kesini wisata misalnya. Tapi ini kok larinya ke piknik. Nggak nyambung. Dulu juga saya pernah Bapak selalu ngajarin kan. Jadi lah udah baca banyak ini, jangan banyak baca. Nah, kita mah nggak kenal sama penulisnya. Ini kalau penulisnya, mendingan naon tanya ke Bapak. Masih legedeg gitu Bapak masih hanya kayaknya. Jadi maksud apa kan bisa dijelaskan gitu. Kalau buku mah kita bingung nanya ke siapa, karangannya siapa. Sudah perlu kita bikin buku untuk pencerahan kepada ikhwan khususnya. Itu loh. Iya kan? Iya sih. Bisa ngomong apa ya? Nggak apa ya?
Alhamdulillah ya kok mau rokok, mau minum kopi itu. Enggak. Kalau dulu kata bapak mah, Pak kok pendek amat sih Pak selamanya Pak. Mau pendek, mau panjang, salah bapak. Bisa dipanjang. Bisa dipanjangin, bisa dipendekin. Baru jam berapa soalnya selama? 11 Pak. Jadi yang namanya belajar torekat itu jalan, torekat itu jalan. Jalan menuju kepada yang dituju. Siapa yang dituju? Allah SWT. Jadi ujungnya itu ma'rifat, kenal pada Allah, kenal pada yang disembah. Ujungnya torekat. Tidak kenal belum? Sebab bilang di dunia nggak ketemu dengan Allah. Hadis Nabi itu mengatakan apabila kamu berpuasa itu ada dua kegembiraan. Yang pertama adalah ketika berbuka. Yang kedua adalah bertemu dengan Allah. Berarti kan bisa ditemui. Cuman dengan apa? Menemuin Allah itu bukan mata lahir. Mata batin. Dengan rasa. Rasa lagi semuanya juga dengan rasa. Rasa dengan kehadiran Allah. Ya untuk sementara misalnya belum bisa merasakan kehadiran Allah, rasa-rasa wahan dulu ya yang hadir kan. Makanya ada wahan yang hadir kayak gitu. Cuma dia Allah lebih tinggi. Iya. Ada kan pernah nggak saya datang baik itu ketika sholat maupun lagi ketika bengong. Itu kayak begitu. Karena kalian kenal dengan wahai jadi tahu mukanya gitu. Tapi Allah itu rasanya lembut sekali. Contohnya lagi bahwa Allah itu ada. Jika kita mendapatkan kesulitan dan mendapatkan musibah, tiba-tiba kita terhindar. Itu Allah ada itu di situ menolong kita. Ini harus diperhatikan. Jangan, untuk gua jaga sholat bisa menghindar lagi itu. Iya, tapi dengan pertolongan Allah kita bisa terhindar. Di situ lah kita tahu bahwa Allah itu ada. Makanya banyak orang yang keyakinan itu menemukan hal-hal seperti itu. Iwan dulu ada yang kalau mungkin nggak percaya juga dengan adanya Allah, dia itu pegang listrik ya, naik ke atas tiang, jatuh ke bawah, tapi nggak apa-apa, nggak ada luka, nggak ada sakit. Saya masih belum percaya juga kayak itu Iwan yang jauh. Iwan yang dekat mah udah meninggal tuh kayak Mang Cepi itu kan. Jam haji Jam, terus sebentar gitu. Ya udah duluan aja kan, sama kan. Ayo, ngaji lo, kalau malam ini saya tungguin, saya jemput. Ya udah kan, bakalan deh. Saya pulang ya jatuh dari genteng. Itu dia tuh ada patok besi pipa yang buat cerobong tokai, cerobong angin itu dulu. Kan kalau dari dulu kan nggak ada pipa besi. Itu di bawah sampingnya begitu. Jadi yang kaget hanya itunya doang, kagetnya hanya begitu doang. Ujung nggak kena. Iya kaget. Ada datang apa nolongin. Karena dia udah kaget kadung jatuh, pura-pura pingsan gitu. Karena tasnya Diterusin. Gedor-gedor. Udah nggak apa-apa sekali. Nggak terasa sakit, nggak terasa apa. Cuma dia kaget doang melihat itu patok. Iya. Nah itulah Allah ada di situ. Gitu. Lu mau nggak percaya juga, dibuktiin semua dengan tahu kita nggak percaya. Karena banyak sekali Iwan kita ini memang yang sedikit sekali percaya bahwa Allah itu ada. Keyakinan.
Sampai ya maaf aja, Ustaz dari Garut saya pernah ngomong. Kan ngeluh ke saya. Yang sedih lah ngeluhnya gitu. Kan saya bilang itu kan udah ilmunya udah tinggi lah. Ya. Kalau saya mau belum nyampe. Kenapa harus ngeluh? Yakin nggak Allah ada? Ya sih, yakin. Ya sudah, kau usah ngeluh. Ngeluhlah kepada Allah ya. Itu Ustaz ya. Itu keyakinan itu nggak harus ilmunya harus tinggi. Enggak. Kita yang begini juga kalau punya keyakinan yang kuat itu pasti itu insya Allah segala macamnya udah makrifat lah, kita ini udah kenal Allah itu. Kalau udah kenal banget sama Allah kan kayak Nabi Musa ya. Ngobrol Kalamullah. Enak-enak aja. Makanya saya mah bukan menyimpang dari ajaran ya. Kalau munajat itu selalu bahasanya bahasa saya aja. Orang sudah taubat insya Allah ya. Mudah-mudahan. Amin. Ini mereka nganggur gitu kan. Nggak ngomong aja. Ngobrol aja. Ngobrol. Jalan. Jangan sejuta lah, ya. Kurang tuh masih kurang. Udah tahu lah, dia nganggur pada sakit lagi. Makanya keyakinan di situ kuat itu bisa menumbuhkan suatu keajaiban. Jadi kalau di sini munajat kadang-kadang kan siapa yang sakit ya, masih belum sembuh juga kadang-kadang jadi tanda tanya sama saya. Tapi saya punya keyakinan ntar juga sembuh gitu aja. Tapi kemarin ini saya aneh. Ya, anak saya kan kena COVID, Rida itu. Padahal udah divaksin, masih kena juga. Itu pagi-pagi subuh. Telepon saya, ada mama nggak? Kenapa? Sakit tulang-tulang pada ini semua. Ya Allah, gue bilang, gimana tuh Pak? Ya udah datangin aja sama ya tuh. Tapi sambil bawain air gitu kan. Wah saya habis subuh, kebetulan habis subuh, bikin aja air. Nah, saya bawa sama deh. Emang lagi ini lipat-lipat itu, waduh, gue bilang ini lagi musim corona begini kan banyak yang liwat nih, udah kebayang aja. Udah minum airnya tuh, langsung dia kan tahu lah anak-anak semua kalau saya bikin air itu, langsung minum, habis 1/2 botol, tidur lagi. Lama saya permisi pulang, kira-kira 1/2 jam saya telepon. Isinya mah, tidak ya. Alhamdulillah Pak lagi merokok sih. Anak baru juga. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, cepat amat kabulnya gitu. Padahal nggak minum obat nggak apa, bosan. Waduh, saya udah khawatir aja nih lihat. Sangat sebelah aja, cuma enggak. Ini sudah lipak-lipak, tidak. Nah, itu adalah suatu keyakinan. Jadi membutuhkan keyakinan yang sangat kuat untuk bisa Allah itu akrab dengan kita. Itu dengan banyak syaratnya sih untuk menjadi akrab ya segala sesuatunya terutama akhlak kita yang harus dijaga. Kalau sekiranya mau ngomong yang jelek dilihat dia. Gak usah diomongin. Apalagi ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain gitu kan. Akhlak aja kita udah berat sekali untuk apa namanya, untuk Berbuat. ya apa namanya, Istiqomah. ya istiqomah di dalam akhlak yang baik itu kan susah. Kita pelajari aja tahu tapi masih ngelaksanain aja kan.
Tapi yang namanya bersyukur juga harus alhamdulillah, segala-galanya harus alhamdulillah gitu. Dimulai dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah, itu salah satu akhlak. Makanya kita menerima apa saja harus, walaupun dalam gak usah diomongin juga, dalam hati alhamdulillah. Ya, ada pisang senang saya. Ini itu juga alhamdulillah. Lain sakatur lah juga dengan kumpulan lain kafatur ini jadi tadi makanya jelas. Jadi kalau kamu bersyukur dengan nikmat yang sudah diterima oleh Allah, maka Allah akan menambahkan. Janji Allah loh. Allah yang berkata-kata. Jadi Al-Quran itu Allah yang berkata-kata. Kalau Allah begitu, itu kalau kita punya keyakinan yang kuat, bagus itu. Harus bahwa Allah itu janji akan ditambahkan nikmatnya. Jangan sampai nikmat yang kita terima ini menjadi murka Allah. Banyak murka Allah tuh bisa makan pisang aja bisa keluar dan itu di sini kan susah. Kalau cari air kebetulan bisa air lagi, air bak nih lagi sana gitu kan, saking nggak ada. Nikmat Allah itu harus selalu disyukuri supaya ditambahkan nikmatnya. Karena aja nikmatnya lah, yang diterima oleh Allah itu ditambahkan itu bisa ketenangan, kesenangan. Bisa. Udah pernah belum terima kesenangan walaupun tidak ada barang? Pernah kali. Saya pernah. Saya waktu itu coba berdoa kepada Allah pengen kaya. Munajat gitu. Ya aku kasih gitu bahasanya begitu loh. Itu satu hari itu saya tuh kayaknya nikmat banget. Kayak orang kaya persis. Pokoknya dia cuma buat orang seorang pergi doang. Jadi kenikmatan orang kaya itu seperti itu udah kita rasakan walaupun barangnya nggak ada, walaupun kita berasanya nggak ada, tapi kita udah merasakan nikmatnya orang kaya. Itu saya pernah itu. Jadi nggak ada barang. Pernah ngerasain terima duit gede gimana sih? Kita misalnya. Senangnya. Oh gitu. Aku terima lagi. Itu udah ada. Ini benar saya. Jadi kayak hati gitu ya. Jadi hati itu kayaknya kaya gitu ya. Iya, pokoknya kesenangan itu ya dari mulai hati sampai semuanya tuh senyum-senyum aja lah sendirilah. Saya gimana sih orang kaya gitu. Dari kita sering bersyukur pada walaupun itu kejadian itu jelek misalnya kesandung kita keluar darah alhamdulillah ada hikmahnya semua. Sakit juga kan alhamdulillah nikmatin juga enak walaupun orang kelihatannya saya mati nih jadi tapi kita merasa enak dinikmati masa sakit itu. Tapi sebenarnya karunia Allah juga semuanya. Karena tidak ada sesuatu yang tanpa izin Allah. Semua ada izin dari Allah. Biiznillah dengan izin Allah. Apa saja. Karena apa? Kita ini sebenarnya nggak kepengen nih. Saya dulu waktu kecil kenapa nggak jadi kucing juga gitu loh. Saking dulu abah tuh galaknya minta ampun. Kakek saya tuh. Salah banget. Ya Allah kenapa nggak jadi kucing aja kayaknya bebas banget kucing. Saking saya nggak kuat. Masih kecil ya. Nah, makanya kita hidup di dunia ini bukan keinginan kita. Kalau Bang Jali mah mungkin kepengennya gua kalau dilahirkan Sultan bukan begitu ya kan jadi nggak ada keinginan kita untuk lahir ke dunia ini jadi keinginan Allah semuanya
kehendak Allah. Kenapa kita harus khawatir? Kalau kita yang punya Allah kok. Nah ini ilmunya juga ini. Ada pasar ini yang bagaimana yang bisa pasar. Sehingga kita merasa bahwa kita ini tidak ada. La mawjuda illallah. Tiada yang mawjud kecuali Allah. Semuanya Allah. Lalu Bapak praktekkan mana Hendri itu? Ini mah hidup. Coba hidup. Gak ada. Kita ini gak ada. Nggak ada yang mengatakan la mawjuda illallah. Tiada yang mawjud. Tiada yang berwujud kecuali Allah. Mereka itu seperti itu. Menghilangkan atau memfanakan itu yang ada. Menghilangkan yang fana. Menghilangkan yang fana. Jadi fana. Jadi fana. Nah itulah. Jadi nggak usah khawatir lah dengan segala-galanya lah. Kita hanya menjalankan aja, apalagi langsung jalankan kehidupan kita ini dengan rasa yang kuat, karakter yang kuat. Begini, Iwan pernah lah ngerasain lah, ada rasa dalam hati yang bagaimana gitu. Itu diikutin terus lah. Ini kadang-kadang suka nggak ngebandel kadang-kadang. Maaf aja, saya juga kadang-kadang bandel begitu. Ada dompet yang di bawah itu duit yang di bawah itu kita suruh pengemis itu semuanya cek gede bukan lagi. Tapi kalau kita berani mencoba, insya Allah. Karena saya juga pernah mencoba, juga pernah membandel gitu. Jadi jangan hanya membandel doang, tapi tidak berani mencoba. Mencoba. Menolong orang di tengah jalan yang nggak tahu namanya maupun alamatnya. Ini kelihatannya orang ini kalau punya ongkos kasih. Karena bagi-bagi semuanya ada balasannya. Ada balasannya. Semua kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Satu kebaikan dibalas dengan berapa kebaikan? 7. Keburukan dibalas dengan 1, dibalas dengan 1. Kalau kita laksanain 1 ini sebagai meeting, kita dibalas dengan 1. 1 ini ringgit. Coba pakai meeting gitu 1, jahat tuh dibalas 1 lagi dengan ringgit. Satu juga. Jangan dianggap beting lagi. Enggak lah. Keburukan ya 1 ya dibalas 1 tapi udah berubah. 1 itu ya. Tadi pakai beting aja mau nyodok orang gitu. Pakai ringgit, pakai lagi ntar ya gitu loh. Jadi 1 dengan 1 juga. Semuanya adalah dalam Al-Quran. Tinggal kita gali aja. Maafin juga. Al-Quran itu sebenarnya kalau kita sering baca artinya aja. Kalau kita nggak bisa hafal atau nggak lancar bahasa Arabnya, ada perasaan Allah tuh ngomong sama kita. Bicara. Interaksi. Iya. Coba ya. Tapi yang banyak jumlah cuma 1 ayat kan. Baik. Sepertinya kayak Allah tuh ngomong ke saya gitu. Gini. Kayak dengan artinya Al-Quran. Kemudian nanti bisa tahu ini Al-Quran ini salah ini. Kenapa aja bukannya saya menyalahkan semua agama. Terjemah. Ya itu bisa terjemah. Kadang-kadang kan bahasa Indonesia itu tidak bisa menyesuaikan dengan bahasa Arab. Tidak ada artinya di dalam bahasa Indonesia sehingga pakai kurung misalnya gitu. Tapi Arab mencoba begini saja
sudah mencakup semuanya. Tapi Indonesia kurang komplit, harus pakai kurung. Ini kurang pas gitu. Tapi kalau kita sering membaca Al-Quran, insya Allah kita diberikan takwilnya. Karena Allah tidak akan memberikan takwil kepada siapapun, kecuali satunya yang bersih, yang bahasanya nur cahaya. Ini kan cahaya. Nur Muhammad. Bukan. Di situnya nur, ada bahasa nur-nurnya. Itu yang bercahaya, hati yang bercahaya. Itu akan diberikan takwil. Jadi kita ngerti gitu loh. Walaupun kita ini kalau istilahnya berdebat dengan orang yang paham tentang masalah Quran, mungkin kita disalahkan. Karena arti bakunya begini, cuman susah di Indonesia kannya, jadi maksudnya sih sini gitu. Kalau kita udah langsung jadi gitu. Kalau dia memberikan takwil, udah pernah menerangkan contohnya itu ya. Contohnya itu misalnya dalam Al-Quran itu janganlah engkau berkata sesuatu kalau kau tidak akan melaksanakan. Dalam Al-Quran seperti itu. Tapi ada pengertian dari saya itu bukan kau yang melaksanakan, tapi engkau belum alami gitu. Belum pernah dialami oleh kamu. Itu bahasa yang kuat seperti itu. Apakah benar atau tidaknya wallahu a'lam. Tapi yang saya rasakan itu bukan maksudnya diamalkan, tapi dialami gitu. Pernah. Beda itu. Diamalkan dan dialami beda. Diamalkan baru mau diamalkan. Tapi kalau dialami sudah duduk di situ gitu. Gitu. Di Al-Quran itu surat apa kan? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura martan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang yang beriman, janganlah kau berkata sesuatu yang kau tidak pernah alami. Jadi sudah pernah ngerasain gitu. Alami itu. Kalau bahasa aku aja coba lihat. Itu kalau kau tidak amalkan, gitu. Terjemahannya. Kalau saya tidak alami, jadi kalau kita mau ngomong, kalau nggak belum pernah ngalamin, baru katanya jangan deh. Gitu. Ini kata uang. Gitu. Jangan. Apalagi kalau saya bicara masalah batin niat sini-sininya nanti dicontoh gitu. Makanya dulu Bapak Henry kalau Bapak Andi dan Rasulullah udah cerita saha-saha. Jadi kalau kita bertemu dengan Rasulullah, jangan cerita gitu loh. Oh begini gitu. Cuma ciri-cirinya yang umum mah boleh lah, misalnya tinggi, putih, rambutnya gondrong. Dulu sikit kayak Rasulullah. Rambutnya gini Rasulullah. Bedanya antara ikal dan lurus aja. Ya, dia agak lurus tapi berombak gitu. Dan bersih, tidak kumisan kayak saya, dan jenggot tidak ada. Rasulullah itu bersih. Di dalam hadis malahan ada kebiru-biruan. Jadi bekas cukuran kan biru tuh kalau orang yang putih bersih tuh, orang Arab tuh orang Arab putih. Bersih. Itu dia selalu bersama dengan Umar. Kalau Umar pakai baju ali gini nih, cuma belokan. Iya. Persis kayak Bang Jali kalau saya kayak Umar. Amin. Sini hidungnya bukan hidung Arab sih. Hidung Arab gitu. Tapi hidungnya kayak Bani gitu, mesti wah pasti Umar. Simpan dulu lah. Kayak Bang Jali persis kalau saya lihat bentuk mukanya juga. Boleh lah. Sahabat. Terus selalu nonton onta gitu. Kalau yang saya pernah dengar dari Bapak juga selalu, jadi
Kata ibu ini, keduaan orang Arab tadi bawa onta. Ibu pasti Rasulullah. Ibu mah melihat langsung dalam keadaan sadar. Kalau kita mah batin itu masih dalam keadaan mimpi gitu kan. Tapi kan mimpi pun itu bahwa sesungguhnya benar-benar ketemu gitu loh. Jadi jangan terpengaruh oleh jenggot gede kayak saya gitu, jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh karena Rasulullah sendiri nggak berjenggot dan nggak berkumis. Jadi yang berjenggot dan berkumis itu ya para sahabat. Dulu pernah berdebat orang. Hadisnya ada gini, hadisnya itu orang nanya, itu loh. Perbedaan antara kaum Yahudi dengan kaum Muslimin. Kata Rasulullah, kalau kaum Yahudi itu piara kumis, kamu piara jenggot. Begitu. Dan peliharalah jenggot kamu dan rapikanlah. Artinya jangan berantakan kemana-mana ya. Kayak saya gini lah, udah rapi gitu. Kayak seperti itu. Pelihara bukan membiarkan. Hanya Rasulullah pakai pedang yang pendek, kebiru-biruan. Udah sedih lah kalau bisa bertemu dengan Rasulullah, pengen ketemu lagi. Tapi sulit. Ada ajaran yang mengatakan kalau ingin ketemu Rasulullah seperti kita makan cabai katanya. Jadi kalau kita merasa pedas gitu, teringat terus akan cabai Dan pedasnya. dan akan dibawa-bawa sampai mimpi. Jadi nggak itu maksudnya. Belum nyampe gitu. Belum nyampe. Tapi semua ikhwan insyaAllah bertemu dengan Rasulnya. Amin. Ini itu salah satu nikmat yang paling Luar biasa. luar biasa. Jadi bahwa ajaran kita ini sudah bisa dibuktikan kebenarannya. Tidak bohong. Makanya kalau ada ikhwan yang bisa ketemu Rasulullah ada ciri-ciri khusus. Memang kalau ciri-ciri punggung mau dari kecil juga dia dalam kitab itu juga tidak ada. Tapi ada ciri yang membedakan antara dia dengan orang Arab lainnya. Dan di mana? Oh di sini. Oh itu. Dia mah jangan kasih tahu. Ini sini kata Wah Henry. Itu jadi ketahuan. Tapi kalau yang baru-baru ini mah mukanya ditampakkan cahaya aja. Rasul dengan cahaya, wajahnya itu udah cahaya, jadi nggak nampak hidung mata. Terus gimana caranya lah? Makanya saya suruh perintahkan tahajud 2 tahun. Sebulan aja udah pada nyerah. Yang nomor 2 tahun. Ada perbedaannya nanti kalau kita sampai terus sebagai apa? Kayak kita sholat subuh aja lah. Kita kan perlahankan sholat subuh tuh. Tepat waktu artinya kan seperti itu. Kalau kita biasa ya terbiasa mah enak aja. Cuma jangan nggak selamanya lah, 2 tahun aja. Terus dibarengi dengan amal-amalan soleh. Insya Allah semuanya kita akan menuju ke sana. Paling enggak ya kita dalam perjalanan ini sudah ada nilai. Kalau ibarat surga mah kan ada 7 tingkat misalnya. Ya kita tingkat bawah lah, nggak apa-apa masih kecepet sama neraka. Tapi lagi nyepret gitu kan. Kalau misalnya nyepet kita buka gitu ngomong. Katanya doang. Apa dan sembuh lagi, kecepetan lagi. Dengan ridho Allah semuanya bisa.
Doa Allah ya. Kata Bapak, saya juga kan belum ngalamin nih. Kalau kita sudah ridho Allah itu di neraka pun enak. Lebih banyak. Artis sih. Artis baheno. Lebih enak-enak saja. Itu dengan ridho Allah. Makanya diajarin kita nggak pernah hitung pahala-pahala. 27 derajat. Gak pernah kalau di rumah. Atau. Pernah mengejar pahala. Akibatnya ya kita jadi bukan ridho Allah yang didapat. Sampai ada para bukan dulu, apa namanya, riwayat beribadah sampai seumur hidup. Kemudian dia setelah meninggal dimasukkan ke dalam surga. Protes. Oh, amal saya ini banyak. Oh, gitu. Ini kok kayak masukin surga yang kelasnya kelas ekonomi gitu kan. Sudah, amalmu coba amal tahajud ditimbang dengan satu mata misalnya, atau ibadah kamu dengan satu mata belum cukup. Kita masih jauh kalau tidak dengan karunia Allah dan syafaatnya itu. Bisa seimbang dengan amal-amal gitu jauh. Saudara jauh. Untuk kebutuhan bersama hidup aja itu masih jauh lagi. Jangan dibandingkan dengan surga. Itulah salah satu. Jam berapa nih? Sudah waktunya belum? Wah, akhir. Jam 2 minggu. Ada diskus kan ya? Apa namanya? Sama-sama. Ya saya hanya bisa berdoa lah, ikhwan-ikhwan semua. Mudah-mudahan bisa menjalankan ini dengan istiqomah. Tidak perlu apa-apa, ya ikhlas, karena Allah yang membalas, bukan saya yang membalas. Yang berharap dari Allah saja semuanya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan syafaatnya Rasulullah. Nah, kalau dibilang sesepuh atau pembina itu terlalu beredar ya. Wah, iya. Oleh para pembina kita, wah Hendrik, gue inget sih apa? Elah nih kamu kan Hendrik. Padahal saya tuh namanya nggak pakai K loh belakang. Hendrik. Tapi Hendrik pun nggak pantas, belum pantas. Karena namanya nggak sesuai. Jadi wahyu saja. Di rumah Rob. dulu. Iya waktu Si muda. Kogut masih manggil AA dulu. Sekarang gua. Udah punya anak. Jadi kan di Surabaya tuh terkenal dengan panggilan mas ya kan. Ini orang Sunda nih AA ya. Jadi yang dikenal tuh AA. Tambahin aja Ahen gitu. Ya, dari Iwan juga ada panggilannya semuanya Ahen. Jadi bagus gitu. Sekarang ganti Wah. Jadi Edi duluan tuh. Wah. Jadi Wahen. Jangan Wahendrik. Gua yang punya nama sedih. Bisa aja lah. Iya hampir semuanya ngomong begitu. Nah, saya perbaikin ada waktu. Jangan panggil Hendrik ya. Wahen. Wah itu kakaknya bapak gitu.
adik. Karena saya mungkin hanya dengan sama Pak Jali sedikit umur lah. Yang lainnya udah lahirnya tahun 82. Terus anak gue aja tahun 80. Jadi anak semua dari sapi itu. Maksudnya anak didik gitu ya. Tapi anak didik mungkin apa yang punya. Jadi dia nanti kalau udah gede apa? Anak didik. Ikhwan. Dulu bapak Ikhwan lah manggil itu karena dulu bapak saya orang-orang tua zaman dulu itu dibawanya Pak DS, dibiasa sama Pak DS, tapi dididik sama bapak. Taslim. Iya, taslim sama bapak. Tapi dia ngomongnya Ikhwan gitu. Suatu-waktu Pak DS datang selama dikasih kesempatan. Yuk, ulah Kak Ikhwan, dia mah anak didik anjirnya gitu. Udah diserahin lagi. Jadi semenjak itu bapak berubah dari mulai pada Ikhwan tadinya kan, sekarang anak didik bapak. Udah anak didik itu. Itu semuanya anak lah. Ini yang paling tua apa sih? Kejali, nggak apa kalau jadi Ikhwan Kejali. Insya Allah Pak. Amin. Insya Allah. Soalnya memang Tanu juga sedang terusin gitu. Tanya tuh. Boleh. Iya, terusin. Saya bilang jangan. Iya. Makanya saya disuruh sama ini ikut Wak. Insya Allah. Nah itulah dari sekarang saya ikut rajin ikut. Bukan saya cuma sekedar pengen tahu satu. Pengen bener-bener. Siapin aja mental dan spiritual. Amin. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Dan material. Material juga. Udah pasti. Spiritual. Mental, spiritual, dan material. Iya. Bukan doanya material. Sebenarnya bukan material. L yang dibuang. Saya tuh merasa alhamdulillah Pak. Tanu. Ya ada sama Pak Peng ya. Good gitu. Cerita-cerita ya sebelum kita lanjut. Ya, mudah-mudahan apa ya. Karena kita ini udah. Kita bukan mencari yang keluar jalur sih kan. Saya juga ada apa namanya. Tidak. Saya di dalam agama mau bebas Pak. Artinya tidak ada paksaan. Kalau bapak merasa cocok, jadi kita sama-sama menyelam ke dalam samudra sama. Ya kita ketemu apa yang namanya mutiaranya. Jadi kita jangan tsunami. Tapi mukanya masih di atas. Hilang. Terus sampai dapat mutiara. Semuanya jual ini haus. Mengelola sambil minum air kalau iwan itu. Kan haus. Minum air. Kita harus menyelam sambil menemukan mutiara. Karena saya juga bangga sih dulu, bukan bangga artinya ini. Kayak gimana kalau bapak ceramah atau cuek-cuek aja gitu. Gak pernah banyak tanya apa. Bangganya jalannya aja. Misalnya cara. Tadi semua orang ilmunya. Bapak mau sakit. Tapi bapak juga pernah ngomong gitu.
Bapak mau sabar ada. Dari gambar ada esnya gitu. Ada esnya sakit. Memang susah kalau kita mengakui bahwa kita ini adalah sudah punya ilmu itu nggak bisa dibilang merasa bodoh aja. Nggak bodoh, nggak ngerti apa-apa. Karena bingung gitu. Bagaimana seredetnya HTW, seredet, baca. Jangan lagi memang jangan dibaca. Cuma kelebihannya begitu doang. Nyeredet. Kelebihannya. Nyeredet sinahate. Nyeredet sinahate. Nyeredet masih sinahate, Pak. Dina paman mah ngeredet. Ngeredet baik anu, dina panon teh gede Beda ngantuk Wak, maksud saya gitu Wak. Iya, kalau umur lah. Karena Ada tombol perlu supaya hati gembira, bunyi. Iya. Semua dipikir, ulangin tuh kesusahan itu. Kalau kata bapak mah, bembrangken, dilepas semuanya, dibebaskan. Karena kita walaupun bagaimana tidak bisa bebas. Karena kita menurut aturan ada ini hukum negara dan hukum sosial itu security nggak bisa sebebas-bebasnya. Tapi minimal dibebaskan. Kalau bebas, karena punya gue nih gue pecahin aja nih, ada 20 nih pecah. Aku gue semua. Giga tuh orang, gitu. Nggak bebas kita. Walaupun punya kita. Nah sudah bisa dipanjangin, bisa bersin. Sekarang makan bikin aja dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.